Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Muhammad Furqois Majid. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya pada mata kuliah Deep Learning dengan judul Evaluasi Perbandingan Performa CNN dan MLP Model pada Dataset SVHN. Oke, outline presentasi saya dimulai dari outline tentu saja yang membahas tentang apa sih yang akan kita bahas hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan, lalu ada metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan dengan classification report, lalu ada confusion matrix, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, apa itu deep learning? Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf dalam, atau biasa kita kenal dengan deep neural network. Dia berfungsi untuk mengekstraksi serta mempelajari representasi data secara otomatis dari data mentah. Nah, berbeda dengan metode tradisional, deep learning mampu menemukan fitur penting sendiri tanpa perlu desain fitur manual, terutama pada data yang kompleks seperti gambar, suara, dan teks. Lantas, mengapa deep learning penting untuk klasifikasi gambar? Hal ini dikarenakan deep learning mempunyai suatu ciri khas, di mana dia dapat mengenali pola visual dalam gambar seperti garis, tepi, bentuk, dan tekstur, baik itu yang sederhana ataupun kompleks. Nah, kemampuannya dalam mengekstraksi fitur secara otomatis menjadikannya unggul dalam klasifikasi gambar dibandingkan dengan metode yang konvensional. Nah, di sini saya menggunakan dataset yaitu SVHN atau Street View House Number. Dia adalah dataset citra yang berisi gambar dari digit 0 hingga 9 yang diambil dari papan nomor rumah dalam citra dunia nyata melalui Google Street View. Dataset ini terdiri dari gambar yang berukuran 32 kali 32 pixel. Kemudian, untuk arsitektur yang saya gunakan ini, deep learning saya menggunakan CNN, untuk metode yang konvensional, saya menggunakan MLP atau Multi-Layer Perceptron. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Di metodologi ini, dataset SVHN tadi yang telah diunduh, kita rubah dalam format .mat. Kemudian, gambar dinormalisasikan ke rentang 0 dan juga 1. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses training. Kemudian, untuk label angka 10, kita rubah menjadi angka 0, agar sesuai dengan klasifikasi tadi, dengan digit dimulai dari 0 hingga 9. Nah, untuk model MLP sendiri, citra diflatkan menjadi vektor satu dimensi sepanjang 3072 fitur, yang tadi berukuran 32 kali 32 kali 3 pixel. Selanjutnya adalah metodologi yang tadi, menggunakan MLP dan juga CNN. Nah, untuk MLP sendiri, terdapat dua hidden layer full connected, di mana layer pertama berisi 512 neuron, kemudian layer kedua berisi 256 neuron. Dengan menggunakan aktivasi ReLU, output layer memakai softmax untuk klasifikasi multiclass. Sedangkan untuk CNN sendiri, dia terdiri dari 3 lapisan konvolusi, di mana di setiap lapisan konvolusi ini diikuti oleh max pooling. Kemudian, output dari ekstraksi fitur ini kemudian di-flatten, lalu masuk ke dua fully connected layer. Untuk fungsi aktivasi pada CNN ini, kita menggunakan softmax untuk klasifikasi 10 kelas. Selanjutnya adalah parameter training yang digunakan. Untuk optimizernya kita gunakan ANM. Kemudian loss functionnya kita gunakan categorical cross entropy. Kemudian epoch, di sini saya gunakan senilai 10 epoch. Kemudian untuk batch size-nya saya gunakan 64. Nah, untuk hasil akurasinya sendiri dapat dilihat bahwa CNN mencapai akurasi pengujian sebesar 90,25%, sedangkan MLP hanya mencapai akurasi 32,86. Nah, selanjutnya kita lihat dari tren akurasi training dan validasi. CNN menunjukkan tren akurasi yang stabil dan meningkat seiring kenaikan jumlah epoch, sedangkan MLP mengalami fluktuasi yang besar dan juga stagnan. Di sini terdapat indikasi bahwa di MLP terjadi underfitting yang cukup parah. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa MLP sendiri grafiknya seiring tidak stabil. Hal ini mungkin diperkirakan adanya underfitting. Sedangkan CNN sendiri, dia cenderung stabil dan seperti yang tadi disebutkan bahwa akurasi dari CNN jauh superior dibandingkan dengan MLP. Nah, kemudian di sini terdapat classification report.
Nah, classification report ini adalah suatu report yang terdiri dari precision, recall, dan juga F1 score. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing itu? Precision adalah seberapa tepat model saat memprediksi kelas tertentu. Kemudian untuk recall adalah seberapa baik model dalam menangkap semua instance dari suatu kelas. Nah, untuk F1 score sendiri, dia adalah harmonisasi dari precision serta recall. Nah, kita mulai dari CNN dulu. Untuk CNN, precision dan recall itu sangat tinggi di semua kelas, dari 0 hingga 9. Dengan rata-rata dari 87% hingga 95%. Kemudian, untuk F1 score-nya rata-rata adalah 89%, di mana nilainya sangat cukup tinggi lah untuk dalam mengklasifikasikan suatu gambar. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa CNN memberikan hasil yang seimbang dan konsisten, yang menandakan kemampuan generalisasi yang kuat pada model CNN ini. Nah, selanjutnya, meskipun angkanya cukup tinggi di semua digit, namun terdapat penurunan terutama di angka 9. Mungkin hal ini diakibatkan karena angka 9 memiliki kemiripan visual dengan angka lain, seperti angka 4 dan juga angka 7. Sedangkan kita lihat di hasil model MLP, precision dan recall sangat rendah, yaitu hanya sekitar 20 hingga 30%. Dikarenakan precision dan recall yang sangat rendah ini, tentu F1 score-nya juga buruk. Sehingga dapat didapatkan analisa bahwa metode MLP ini dia sebuah model konvensional yang tadi dia gagal dalam belajar fitur penting yang ada pada dataset SVHN ini. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa mungkin MLP ini tidak mampu dalam menangkap kompleksitas citra, terutama dia karena tidak dapat mempertahankan informasi spasial. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang confusion matrix. Confusion matrix adalah representasi visual dari hasil klasifikasi yang memperlihatkan prediksi benar dan juga kesalahan prediksi. Nah, prediksi benar ini dapat dilihat dari diagonal utama. Kemudian untuk kesalahan prediksinya itu yaitu dari off diagonalnya. Nah, selanjutnya adalah kita ambil contoh dari angka 0. Di CNN, angka 0 diprediksi sebagai 0 itu sebanyak 1611 kali. Kemudian angka 1 yaitu 4712 kali dan seterusnya. Nah, kesalahan minor muncul antar angka yang mirip. Contohnya, angka 0 dia dikira sebagai angka 6 sebanyak 35 kali. Angka 1 dikira sebagai angka 3 dan juga angka 5. Namun hal itu mungkin hanya kesalahan minor. Ketika kita lihat di diagonal utama, di CNN ini dia cenderung stabil. Dia dapat memprediksi angka yang muncul sesuai dengan perkiraan. Berbanding terbalik dengan hasil MLP di mana dia prediksi banyak yang menyebar, tidak fokus di diagonal utama. Contoh, di angka 0 sering salah diartikan sebagai angka 2, 4, 5, ataupun 9. Untuk angka satunya sangat kacau. Dia seringkali tertukar dengan angka 3, 4, dan 5. Nah, hal ini menandakan bahwa MLP ini tidak mampu mengenali suatu fitur visual dari gambar. Mungkin diakibatkan karena input vektor satu dimensi tadi. Sehingga di MLP sendiri dia mengalami suatu underfitting. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa model CNN menunjukkan performa yang superior dalam klasifikasi gambar angka dengan akurasi yang mencapai hampir 91% pada data pengujian. Di sisi lain, model MLP menunjukkan performa yang jauh lebih rendah dengan akurasi hanya 33% pada data pengujian MLP. Kemudian, untuk dataset yang mengandung pola spasial yang jelas, seperti gambar dan juga angka, CNN seharusnya menjadi pilihan utama. Sementara itu, MLP lebih cocok untuk data non-gambar atau data yang tidak memerlukan pemahaman spasial antar fitur. Untuk referensi yang saya ambil, terdapat 3, yaitu dari Wei Legend dan Wei Bingyo dan Hinton tentang deep learning. Lalu ada Krzyzewski, Sutesver, dan G.E. Hinton tentang ImageNet Classification with Deep Convolution Neural Network. Lalu ada Wei Nitzer, Diwan,
quotes Bisecode yang berjudul Reading Digits in Natural Image is Unsupervised Feature Learning. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya saya akan menampilkan source code saya di sini untuk membuktikan bahwa penggunaan tadi evaluasi CNN dari NLP. Pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan. Kemudian di sini saya mendownload format dari SVN dataset tadi, di mana kita gunakan yang 32 kali 32 pixel. Kemudian ambil data gambar dan kemudian dilabeli. Jadi seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa kita harus labeli dulu dataset tersebut, di mana apabila ada angka 10, kita definisikan sebagai 0. Kemudian kita normalisasikan pixel menjadi 0 dan juga 1. Selanjutnya kita bangun model CNN-nya, lalu kita compile, terus kita lakukan training menggunakan 10 epochs dengan batch size-nya yang tadi 64. Nah, sama seperti CNN tadi, di MLP juga sama, kita lakukan flatten dulu pada input MLP tadi. Kemudian kita rancang bangun dulu model MLP, kemudian di-compile, lalu di-training. Nah, trainingnya juga sama, dengan menggunakan 10 epochs, dan batch size-nya 64. Nah, selanjutnya kita plot akurasi dari CNN dan juga MLP tadi. Nah, hasilnya seperti gambar di bawah ini, di mana plotnya terdapat model akurasi CNN dan juga MLP. Untuk melihat secara angka, secara numerikal, kita lakukan codingan lagi. Di sini muncul akurasi tes CNN dan juga MLP. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari classification report. Nah, di classification report untuk CNN dan klasifikasi report untuk MLP. Didapatkan hasil seperti gambar berikut. Kemudian jika ingin menambahkan confusion matrix, kita buat untuk CNN dan juga MLP. Sehingga hasilnya didapatkan seperti di bawah ini. Ini diagonal utama. Di luar diagonal utamanya adalah off diagonalnya. Sama seperti CNN, di sini juga MLP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.